Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhdi Al-Faruq dari kelas 2 MA08. Di ujian multimedia ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bahaya Penyalahgunaan Narkotika. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Di sini sebenarnya pengertian narkotika itu apa sih? Nah, jadi mungkin dari kalian ini banyak yang masih bingung nih antara narkotika, narkoba, psikotropika, atau zat adiktif. Nah, sebenarnya itu semua tuh apa? Jadi, narkotika itu adalah gabungan dari psikotropika, zat adiktif, dan narkoba itu. Jadi, narkotika itu pengertiannya sendiri adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi kurang lebih pengertian dari narkotika adalah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari narkotika itu? Nah, di sini kita langsung masuk aja. Jadi narkotika itu dibagi jadi 3 golongan. Nah, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ketiganya ini dibagi berdasarkan tingkat bahayanya dan tingkat kecanduannya. Yang pertama, di sini kita masuk ke narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak untuk digunakan secara umum baik dalam kebutuhan medis. Karena ini mempunyai potensi yang sangat tinggi akan ketergantungan. Yang pertama adalah ganja. Ganja atau yang disebut dengan nama lain tumbuhan marijuana ini adalah salah satu narkotika yang bersifat yang menyebabkan sangat ketergantungan. Oleh karena itu, ganja ini sangat berbahaya dan dimasukkan ke dalam narkotika golongan pertama. Nah, efeknya itu untuk jangka pendek dia itu bisa menyebabkan halusinasi, hilangnya penglihatannya kabur begitu maksudnya. Nah, untuk jangka panjangnya itu bisa menyebabkan bronkitis, tenggorokan berdahak, iritasi paru-paru, serta sistem kekebalan tubuh yang bisa melemah. Kemudian di sini ada heroin. Heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat ini seringkali disalahgunain dan dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Di Indonesia, heroin ini dikenal dengan sebutan putau. Jadi mungkin di negara lain juga punya beberapa sebutan tertentu gitu akan nama-nama dari narkotika. Oke, yang terakhir dari golongan pertama ini adalah kokain. Kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Jadi secara nggak langsung yang sel harusnya bekerja secara normal malah dipacu untuk bekerja lebih cepat. Nah, kayak gitu. Oke, kita masuk ke narkotika golongan kedua. Nah, narkotika golongan kedua itu kayak gimana sih? Narkotika golongan kedua itu adalah narkotika yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam kegiatan medis dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, jenis dari narkotika golongan 2 itu adalah petidin dan betametadol. Oke. Lanjut ke golongan 3. Nah, narkotika golongan ketiga ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan narkotika golongan 3 ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Namun walaupun ringan, tetap pasti bakalan ada dampak negatifnya dari penggunaan yang disalahgunakan ini, kecuali dengan kebutuhan medis seperti itu. Kalau sudah jelas untuk
bukan kebutuhan medis, sudah pasti ini akan berdampak yang bisa sangat berbahaya. Nah, contohnya itu dari narkotika golongan 3 ini adalah kodein. Oke, kita lanjut. Nah, seberapa besar sih kasus narkotika di negara kita ini? Oke, mungkin kalian semua sudah sering kali mendengar tentang kasus narkoba di Indonesia, mulai dari kalangan remaja, orang dewasa, bahkan sampai orang tua gitu. Nah, di sini saya mengumpulkan datanya dari web Badan Narkotika Nasional dari 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2016. Di 2016 ini tercatat sebanyak 881 kasus. Di 2017 ini meningkat menjadi 990 kasus. Di 2018 kembali meningkat lebih jauh lagi menjadi 1031 kasus. Nah, mulai dari 2019 ini sampai 2020 telah mengalami penurunan. Dari 2020 ini penurunan yang sangat signifikan yang kita bisa lihat di sini, yaitu menurun menjadi 833 kasus. Nah, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, jadi di Indonesia itu karena saking banyaknya kasus dari narkoba tersebut, jadi makin banyak gitu oknum-oknum yang terlibat. Salah satunya ini adalah dari kalangan musisi, yaitu Anji, yang dulu pernah menjadi vokalis dari band Drive, yang kemudian dia meneruskan karirnya itu dengan solo. Lalu belum lama ini dia punya channel YouTube, dan channel YouTube-nya ini lumayan aktif gitu. Cuman tidak disangka Anji ternyata salah satu musisi yang menjadi pengguna narkoba. Kemudian di sini ada band Slang yang kita tahu karyanya sangat luar biasa, dan juga dia sudah mendunia, bisa dibilang seperti itu, karena band Slang ini rumornya adalah band dengan bayaran termahal di Asia. Nah, mereka pun dulu juga pernah terjerat kasus narkoba, cuman mereka memilih untuk rehabilitasi. Ya, mungkin dari kalian ada yang pernah menonton film Slang Gak Ada Matinya. Dari situ kita bisa lihat bahwa peran dari keluarga itu sangatlah penting untuk mendukung berhentinya dari personil Slang ini untuk menggunakan narkotika. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, ada contoh dari kalangan artis, yaitu ada Jeffrey Nicole dan Nia Ramadhani. Nah, Nia Ramadhani ini terjerat kasus narkoba nggak hanya sendiri, tapi juga dengan suaminya, yang mana kita tahu Ardi Bakri adalah seorang pengusaha. Nah, jadi benar-benar narkotika ini tidak memandang siapapun gitu. Jadi mau orang biasa ataupun orang kalangan kelas atas sekalipun mungkin saja terkena narkotika jika tidak membatasi diri gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari dari narkoba itu, dari pengguna narkotika itu? Sebenarnya dari semua efek-efek yang diciptakan dari narkotika tersebut, hanya satu yang berujungnya gitu. Jadi dari semua jenis narkotika tadi, jika disalahgunakan itu ujungnya hanya akan di kematian. Jadi lebih baik untuk kalian tidak pernah mencari tahu ataupun malah mencoba menggunakan narkotika, karena sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kalian semua gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu nggak sampai terjerat dari narkotika itu? Nah, pertama itu mulai mencari tahu gitu tentang narkotika itu apa, jenis-jenisnya itu apa saja, dan kita mesti kenali dulu gitu narkotika yang sering beredar. Jadi ketika kita ada dimanapun dan ada orang siapapun yang ingin berniat jahat ke kita untuk mencoba mempengaruhi gitu, jadi kita sudah tahu kalau ini adalah narkotika dan ini tidak layak untuk dicoba gitu.
Karena dari kasus yang beredar pun banyak gitu, narkotika sekarang itu sudah dikemas dalam berbagai bentuk yang sedemikian rupa gitu. Jadi orang-orang itu nggak bakal ngeduga kalau misalnya itu adalah jenis dari narkotika. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.